Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1461. Apakah dia masih memuncak? Bukan hanya mereka, tetapi ratusan orang yang hadir pun tertawa. Semua orang memandang keluarga Ye Junlin seperti orang idiot. Ini adalah perayaan besar penyatuan 4 gerbang. Daxia saat ini adalah level tertinggi. Jangan katakan sepatah kata pun dari Anda. Bahkan Raja Beiliang, pimpinan dari 4 sekte yang bersatu, tidak dapat melakukannya. Jika dia membatalkannya, dia juga meminta 3 lainnya untuk membahasnya. Ye Junlin membatalkan panggilan. Mimpi bodoh. Sayangnya dalam keluarga, sampah seperti itu muncul, yang membuat semua orang tertawa. Oke, semuanya lanjutkan. Li Songkui tersenyum. Semuanya kembali ke lapangan. Semua orang menganggap adegan itu sebagai lelucon dan dengan cepat melupakannya. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang bergegas keluar. Hentikan semuanya. Hentikan semuanya untukku. Jangan biarkan siapapun masuk. Teriak pemimpin itu dengan marah. Ada apa? Li Songkui dan yang lainnya tercengang. Semua orang menoleh. Pemimpin mengatakan 5 kata. Upacara telah dibatalkan. Hei. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata semua orang dipenuhi dengan kejutan. Pupil matanya berkontraksi, tenggorokannya tercekat, dan dia terengah-engah. Semua orang saling memandang, takut satu sama lain. Upacara dibatalkan. Benar-benar dibatalkan. Ye Junlin membatalkan upacara hanya dengan 1 panggilan telepon. Li Songkui menjadi gila. Zhang Wentao menjadi gila. Mata semua orang yang hadir akan terbang keluar. Apakah hal ini benar? Tidak percaya. Tidak percaya semua ini. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Li Mengyue dan Selir Zhao bertanya dengan tidak percaya. Aku bilang upacara dibatalkan. Tidakkah kamu mengerti apa yang orang katakan? Raja Beiliang secara pribadi memerintahkan upacara dibatalkan. Orang tidak harus masuk ke dalam. Boom. Pada saat ini, Li Songkui dan yang lain benar-benar dipukul dengan keras. Guntur bergulir secara umum. Upacara dibatalkan, dan mereka tidak percaya sama sekali. Yang paling penting adalah upacara dibatalkan segera setelah Ye Junlin menyelesaikan panggilan telepon. Upacara yang bagus. Raja Liang Utara dan Raja Sishu semuanya ada di sini. Bagaimana Anda bisa mengatakan membatalkannya? Tidak ada hal besar yang terjadi. Bagaimana bisa dibatalkan? Kebetulan Ye Junlin membatalkan panggilan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak bisa menceritakan masa lalu. Li Songkui dan Zhang Wentao saling memandang dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Setiap orang memiliki ide yang sama. Apakah Ye Junlin masih di puncak? Sangat. Dia sudah pulih. Identitas mutlak juga dipulihkan. Tetapi hanya atas nama Dewa Perang Kunlun. Tampaknya 4 gerbang utama tidak dapat dipesan. Bukan. 4 gerbang dapat memberikan wajah Dewa Perang Kunlun. Tapi mereka tidak akan mematuhi perintah. Mungkinkah status Ye Junlin saat ini lebih tinggi dari Dewa Perang Kunlun? Apa identitas dari 4 gerbang untuk memesan? Mungkinkah? Desis. Begitu ide menakutkan keluar dari pikiran mereka, semua orang berkeringat dingin. Kedua kaki gemetar. Hancur dan jatuh. Jika memang benar, itu terlalu menakutkan, bukan? Ayo pergi. Ayo cepat masuk dan bertanya ada apa. Apakah itu ada hubungannya dengan Ye Junlin? Aku takut setengah mati. Cepat dan pastikan. Semua orang sudah ketakutan. Ketika dia berlari, dia terlatih-tatih, dan dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Ye Junlin dan beberapa orang telah kembali ke tengah jalan. Pada saat ini, Li Ziran menerima telepon. Apa? Upacara telah dibatalkan. Benar-benar dibatalkan. Seru Li Ziran terkejut. Perlahan menatap Ye Junlin. Mata penuh dengan luar biasa. Bab 1462. Bahkan tempat itu milikku. Zhou Yingying dan Zhou Nanyan juga mendapat kabar bahwa upacara dibatalkan. Semua orang memandang Ye Junlin bersamaan. Semua orang menunggu Ye Junlin menjelaskan. Ini terlalu kebetulan, bukan? Kaki depan Ye Junlin baru saja menyelesaikan panggilan telepon, dan upacara kaki belakang dibatalkan.
Tidak mungkin tidak relevan. Tidak ada yang akan percaya. Lagi pula, perayaan level ini tidak akan dibatalkan tanpa alasan. Bagaimana kamu membatalkan perayaan itu? Hanya karena panggilan telepon. Li Ziran bertanya tidak percaya. Yang lain juga memandang Ye Junlin. Ingin tahu jawabannya. Sangat sederhana. Bahkan tempat itu milikku. Aku tidak akan membiarkannya diadakan jika aku tidak ingin diadakan. Kata Ye Junlin. Dia benar. Upacara ini diatur olehnya, beserta tempatnya. Apa yang dia pikirkan? Itu bukan masalah kata-kata. Li Ziran tercengang. Segera dapatkan seseorang untuk memeriksa villa ini. Hasil segera ditemukan. Villa ini memang milik nama Ye Junlin. Li Ziran dan Zhou Yingying mengerti. Alasan mengapa Ye Junlin dapat membatalkan upacara adalah karena mereka tidak diizinkan untuk menggunakan tempat tersebut. Tapi bukankah berbahaya untuk melakukannya? Itu adalah 4 gerbang. Junlin, kamu bisa mengerti ketika kamu marah. Tapi kamu tidak membiarkan keempat gerbang menggunakan venue. Bukankah kamu menyinggung mereka? Li Ziran berkata dengan cemas. Bahkan nenek tidak memiliki suara sekarang. Tidak apa-apa. Tidak ada yang berani melakukan apapun padaku. Ye Junlin tersenyum. Pada saat ini, dia menerima telepon dari beberapa orang dari Raja Liang Utara. Beberapa orang membahasnya, tetapi masih merasa bahwa upacara akan berlanjut. Kalau tidak, Avengers akan curiga. Ye Junlin memikirkannya dan itu benar. Jika Avengers curiga, rencananya akan sia-sia. Upacara masih akan diadakan. Oke. Kamu bisa menahannya. Ganti tempat. Kamu bisa memikirkan alasannya sendiri. Perintah Ye Junlin. Oke, saya mengerti. Segera pindah tempat untuk mempersiapkan upacara. Selain itu, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Raja Beili yang mengatur segalanya. Ye Junlin tidak menolak. Segera, orang-orang yang dikirim oleh Raja Liang Utara membawa Ye Junlin dan rombongannya ke tempat baru untuk upacara. Li Ziran dan yang lainnya tercengang. Mereka belum melihatnya. Apa yang akan mereka lakukan? Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa mereka telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Bagaimanapun, itu adalah gelombang orang pertama yang tiba di tempat kejadian. Pada saat ini, Li Songkui dan beberapa orang akhirnya mengetahui kebenaran. Ternyata alasan pembatalan upacara tersebut adalah karena tempat acara diubah. 4 gerbang mengundang tuan dan mengatakan bahwa Feng Shui villa ini tidak baik. Perlu untuk mengubah tempat. Bukan karena alasan lain. Itu tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Hanya kebetulan. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Untungnya, itu bukan salah Ye Junlin. Jika tidak, Anda akan ketakutan setengah mati. Jika identitas Ye Junlin benar-benar mencapai level itu, tak satu pun dari mereka akan memiliki buah yang baik untuk dimakan. Semuanya bersiap-siap, cepat dan pindah ke tempat baru. Li Songkui dan yang lainnya buru-buru pergi. Semua orang dengan bersemangat datang ke tempat baru. Bangun secepat mungkin. Langkah selanjutnya adalah membiarkan orang-orang yang berpartisipasi dalam upacara masuk satu persatu. Li Songkui datang ke villa untuk mengambil kartu undangan lagi. Pada saat ini, Li Ziran dan beberapa lainnya secara bertahap mulai mengerti. Ini adalah tempat baru untuk upacara. Ternyata Ye Junlin membawa mereka ke sini. Tepat ketika dia akan bertanya, beberapa orang dari Li Songkui datang. Hanya kebetulan melihat mereka. Hah? Ye Junlin, Li Ziran. Kenapa kamu ada di sini? Beberapa orang bertanya tidak percaya. Bab 1463, memberimu 10 keberanian. Pikiran semua orang berdengung. Bagaimana orang-orang ini muncul di sini? Tentu saja aku datang untuk berpartisipasi dalam upacara itu. Kata Ye Junlin. Bagaimana mungkin? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berpartisipasi dalam upacara itu? Tidak ada surat undangan. Semua orang tidak percaya. Kita semua masuk. Surat undangan apa lagi yang kamu butuhkan? Ye Junlin duduk di sana dengan ekspresi tenang. Omong kosong. Bagaimana kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara? Li Songkui memarahi dengan mata merah.
Sudut bibir Ye Junlin semakin dalam menjadi senyum. Saya bahkan dapat memutuskan untuk membatalkan upacara. Jika Anda ingin datang ke upacara, tidakkah Anda datang? Seseorang datang ke upacara tanpa surat undangan. Tiba-tiba, selir Zhao berteriak. Segera, beberapa penjaga datang ke sini. Ada apa? Mereka menerobos masuk tanpa surat undangan. Li Songqi menunjuk Li Ziran dan beberapa orang. Karena wanita tua itu tidak peduli dengan masalah ini, jadi dia berani melakukannya. Hah, ada apa? Apakah kamu tidak menganggap 4 gerbang itu serius? Para penjaga semua marah. Menatap Ye Junlin dan yang lainnya. Li Ziran panik. Dengan nenek di sekitar, saya tidak akan melakukan apapun pada mereka. Tapi betapa memalukannya jika mereka dibuang. Semua punya anak sekarang. Kamu sangat besar. Malu sama orang tua. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Dia ingin mengambil inisiatif untuk pergi. Ini terlihat sedikit lebih baik seperti itu. Aku duduk di sini. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Ye Junlin memeluk Junjun dan mencibir. Jika kamu berani memprovokasi 4 klan utama, kamu hanya bisa diusir. Beberapa master menembak Ye Junlin. Ye Junlin tidak melepaskannya, dan beberapa orang langsung tersingkir. Ye Junlin, apakah kamu gila? Orang yang berani memindahkan 4 klan utama. Apakah kamu tidak sabar? Melihat tindakan Ye Junlin, Li Songqi dan yang lainnya menjadi cemas dan langsung berteriak. Cepat dan panggil bala bantuan. Aku tidak percaya. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Bisakah kamu lebih kuat dari keempat sekte? Banyak pembangkit tenaga listrik tingkat master dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa akan datang. 3 lantai di dalam dan di luar dikelilingi oleh 3 lantai. Siapa yang berani datang ke 4 sekte besar untuk memprovokasi? Apakah kamu masih ingin membuat masalah di upacara? Pada saat ini, Li Songqi dan yang lainnya semua tersenyum. Itu pasti akan membuat Ye Junlin tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Cukup baginya untuk minum sepanci. Namun, Li Ziran dan yang lainnya mulai khawatir. Hal-hal menjadi lebih besar. Begitu Ye Junlin mulai, sifat masalahnya berubah sepenuhnya. Segera, wanita tua dan yang lainnya juga datang ke lapangan. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bahkan kamu tidak bisa mengendalikannya sekarang. Wanita tua itu menatap Ye Junlin dengan kecewa. Ye Junlin, kamu mendapat banyak masalah kali ini. Apakah kamu bisa memprovokasi 4 klan utama? Wu Mulan dan yang lainnya semua menatap Ye Junlin. Berani memprovokasi 4 sekte. Berani menghancurkan upacara. Aku tidak peduli siapa kerabatku. Masalah ini harus diselesaikan. Pembangkit tenaga listrik tingkat master yang dipimpinnya menatap Ye Junlin seperti ular berbisa. Membuat Anda merasa sedikit kedinginan. Berani meminjamkanmu 10 keberanian. Ye Junlin tersenyum. Sombong. Arogansi seperti itu. Mustahil untuk tidak memberimu pelajaran. Tepat saat pedang dihunus, teriakan marah datang dari luar pengepungan. Ada apa? Ada apa? Ada 4 Raja Beiliang di sini. Cepat, cepat, beri jalan. Cepat beri jalan. Kerumunan panik dan memberi jalan. Bab 1464. Bagaimana Anda bisa memukul orang sendiri? Tuan dari 4 gerbang utama muncul bersama. Bersama dengan Master Klan Laut Timur yang paling misterius. Raja Naga juga datang. Terlepas dari upacara penyatuan semacam ini, tidak ada cara untuk mengumpulkan keempatnya. Keluarga melihat ke atas. Keberadaan God of War harus ditakuti. Begitu keempatnya tiba, auranya penuh, dan kerumunan itu begitu kewalahan sehingga mereka tidak bisa bernapas. Li Songqi, yang berada di garis depan, sangat ketakutan sehingga mereka segera menyerahkan posisi mereka. Ye Junlin, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Kamu tunggu saja kematiannya. Lihat perbuatan baikmu. Bahkan keempat orang ini kaget. Mereka semua merasa bahwa Ye Junlin sudah selesai. Bahkan keempatnya terkejut. Apa yang akan terjadi padanya? Ada apa? Ketika keempat Raja Beiliang melihat Ye Junlin, wajah mereka berubah liar. Tanpa diduga, ternyata Ye Junlin. Tepat ketika mereka akan bergerak, Zhang Wentao dan Li Songqi segera berkata, laporkan kepada 4 orang dewasa. Orang ini,
Ye Junlin, datang ke upacara tanpa surat undangan. Dia datang untuk memprovokasi dan menyabotase. Dia adalah Ye Junlin, King's Landing, mantan Dewa Perang Kunlun. Dengan sedikit keterampilan, benar-benar melukai orang-orang dari 4 gerbang besar. Dia tidak menganggap serius 4 gerbang besar. Beberapa orang menunjuk pada Ye Junlin dan berteriak. Li Ziran sedang terburu-buru. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menyela. Nenek. Mereka memandang wanita tua itu untuk meminta bantuan. Hanya wanita tua yang menoleh ke satu sisi. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Mulut telapak tangan. Raja Beiliang berkata dengan dingin. Pembunuhan Raja Beiliang dan perilaku tegas membuat semua orang tercengang. Tapi Li Songkui tertawa. Ye Junlin dalam masalah besar. Raja Beiliang membuat orang menamparnya. Akankah Ye Junlin berani melakukannya kali ini? Berani melakukannya. Itu adalah melawan 4 gerbang. Jadi Ye Junlin harus menerima tamparan ini dengan patuh. Li Ziran dan beberapa orang menjadi khawatir. Di depan begitu banyak orang, Ye Junlin ditampar. Sungguh memalukan. Bukan hanya itu, tetapi juga cedera. Li Songkui dan beberapa orang menertawakan kemalangan itu. Jadi mereka hanya mendesak. Mendengar perintah itu, pembangkit tenaga listrik tingkat Grandmaster melangkah maju dengan cepat. Semilir angin menerpa penonton. Biarkan semua orang secara tidak sadar mundur. Tamparan pembangkit tenaga listrik tingkat master menamparkan. Dan ada embusan angin. Retak. 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 4 tamparan berturut-turut. Suara renyah bergema di seluruh penonton. Semua orang terkejut. Li Ziran bahkan menutup mata mereka. 4 tamparan ini pasti bisa menghancurkan wajah seseorang. Af. Detik berikutnya, semburan jeritan keluar. Semua orang membuka mata mereka dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Li Songkui, Zhang Wentao, Zhao Junfei, dan Li Mengyue terbaring di tanah berteriak kesakitan, menutupi wajah mereka yang berdarah. Keempatnya ditampar satu sama lain, hampir membunuh mereka. Lihatlah Ye Junlin lagi dan duduk di sana. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apa yang telah terjadi? Bukankah seharusnya itu mulut Ye Junlin? Bagaimana mereka mengalahkan Li Songkui dan yang lainnya? Apakah itu salah? Ini tidak normal. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Raja Beiliang. Semua bertanya-tanya tentang ini. Ada apa? Yang paling tercengang adalah Li Songkui, yang ditampar. Ini. Bahkan wanita tua itu memandang beberapa orang, menunggu penjelasan. Mengapa memukul cucu dan cucunya? Raja Beiliang, apakah Anda memukul orang yang salah? Ye Junlin adalah orang yang menyebabkan masalah. Bagaimana Anda bisa memukul sendiri? Bab 1465. Mengapa Xiao Wulong yang hebat menghilang? Semua orang memandang Raja Beiliang. Pertarungan itu benar. Aku seharusnya sudah mengalahkanmu sejak lama. Kaisar Sishulah yang berbicara. Ye Junlin adalah orang yang melihat kita memasuki villa. Bahkan jika tidak ada surat undangan, dia memenuhi syarat untuk duduk di sini. Raja Racun Perbatasan Selatan berkata dengan dingin. Beberapa lainnya mengangguk. Hah. Semua orang tercengang. Ternyata kedatangan Ye Junlin. Ini sedikit yang tahu. Ini kamu. Raja Naga. Penguasa klan Laut Cina Timur. Belum pernah melihat Ye Junlin sebelumnya. Dan tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut. Kenapa? Kenapa? Wu Mulan ingin tahu alasan mengapa Ye Junlin memenuhi syarat untuk duduk di sini. Apakah Anda mempertanyakan keputusan kami? Ekspresi Raja Beiliang tiba-tiba berubah. Menatap Wu Mulan dan yang lainnya. Mereka semua langsung berlutut. Jangan berani. Kami tidak berani. Dengan cara ini, tidak ada yang berani bertanya. Biarkan keluarga Ye Junlin berpartisipasi dalam upacara. Tapi rasa penasaran terus berlanjut. Apa yang Ye Junlin lakukan agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut? Mungkinkah dia benar-benar memiliki identitas mengerikan yang membuat 4 sekte besar ketakutan? Tapi yang jelas, Raja Naga dari klan Laut Cina Timur sama sekali tidak mengenalnya. Apa yang terjadi di sini? Li Songkui dan yang lainnya hanya bisa menutupi wajah mereka yang berdarah dan menyaksikan keluarga Ye Junlin berpartisipasi dalam upacara tersebut.
Rencana mereka gagal. Semua keinginan kecil Li Ziran telah menjadi kenyataan. Upacara penyatuan katup 4 gerbang sukses total. Ini berarti penyatuan 4 gerbang. Ye Junlin akan menggunakan kekuatan yang kuat ini. The Avengers juga mengawasi 4 penjaga gerbang. Bisakah kamu melihat sesuatu yang tidak biasa? 4 sekte besar sebenarnya dikelompokkan bersama. Tanya pemimpinnya, Hei Long. Saya mendengar bahwa Yan Longwei menekan mereka, dan mereka ingin 4 klan utama menjadi efektif. Untuk melawan tekanan Yan Longwei, 4 klan utama sengaja bersatu dan bersatu. Ini adalah informasi tangan pertama yang dimiliki Phoenix Hitam. Tidak ada kesalahan dalam pernyataan ini. Matikan saja mereka. Oke, selama 4 sekte besar tidak mengancam kita. Segera, Hei Long menunjukkan sentuhan kegembiraan. Apakah kamu siap, Daxia? Selanjutnya, aku akan memberimu hadiah besar. Black Phoenix juga tersenyum penuh arti. Ini adalah kegilaan terakhir mereka. The Avengers siap untuk pergi sepenuhnya setelah pukulan berat terakhir ke Daxia. Hei Hu dan Hei Lang tampak bingung. Pemimpin, wakil pemimpin. Hadiah macam apa itu? Hei Long mencibir. Aku siap untuk pergi. Black Phoenix, beritahu mereka. Daxia Wulong mendengarnya. Naga hitam pergi. Phoenix hitam bertanya kepada beberapa orang. Tentu saja saya pernah mendengar bahwa Daxia Wulong adalah 5 penyihir paling menakjubkan di Daxia. Itu juga merupakan langit-langit kekuatan tempur Daxia. Merekalah yang secara paksa menaikkan level dunia seni bela diri Daxia, jauh dari negara luar negeri lainnya. Bahkan untuk keempatnya itu juga merupakan legenda untuk kekuatan tersembunyi seperti klan gerbang. Tapi setelah sekian lama, tidak ada penerus Daxia Wulong sama sekali. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Daxia Wulong. Salah satunya adalah negara yang hebat. Jika ada 4 atau 5 orang di Grid Xia Wulong, itu adalah negara adidaya kelas dunia. Ini adalah kekuatan pencegah mereka. Untuk legenda Xia Wulong yang hebat, harimau hitam dan serigala hitam hanya di ujung jari Anda. Tapi tahukah kamu mengapa Xia Wulong Agung menghilang? Bukankah mereka sudah ada selama beberapa dekade? Black Phoenix bertanya tiba-tiba. Serigala hitam saling memandang dengan cemas, dan semua menggelengkan kepala. Biarkan saya memberi tahu Anda. Bab 1466. Mesin pembunuh paling menakutkan, Setan Utara. Macan hitam dan yang lainnya menatap Phoenix hitam dengan cermat. Karena takut kehilangan detail. Itu karena luka Daxia Wulong, yang di penjara ada di penjara. Setelah Black Phoenix memberikan jawaban, macan hitam semua terkejut. Bagaimana mungkin? 5 naga di Daxia adalah yang terkuat dalam pertempuran. Bagaimana mereka bisa terluka? Belum lagi di penjara. Ya, 4 klan besar telah dibudidayakan selama hampir 100 tahun. Tetapi mereka belum mengolah satu pun penerus Daxia Wulong. Aku tidak percaya seseorang dapat melukai mereka. Belum lagi ada penjara yang bisa menahan mereka. Phoenix hitam tersenyum dan berkata, memang, dengan kekuatan tempur mereka, tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Setidaknya keberadaan seperti itu tidak pernah muncul. Tapi bagaimana jika 5 naga di Xia besar saling membunuh? Hah? Wen mengatakan itu. Mata macan hitam menyala. 5 naga musim panas saling membunuh. Namun, ini adalah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskan mengapa 5 naga musim panas terluka. 5 naga di musim panas adalah Iblis Timur, Buddha Barat, Kaisar Selatan, Iblis Utara, dan Tentara Pusat. Iblis Timur. Dikabarkan bahwa dia pernah menelan seekor naga kecil, yang memiliki darah naga ilahi, dan kekuatannya menakutkan. Buddha Barat. Ya seorang biksu pertapa. Dia tak terkalahkan di dunia. Dia tak terkalahkan dengan pedang dan meriam. Nandi. Lahir di keluarga kaisar kuno. Memiliki bela diri misterius keterampilan seni yang tak terduga. Ya Tuhan. Jiwa militer di benak ribuan tentara. Ini adalah mitos terkuat di dunia militer. Iblis Utara. Asalnya misterius. Tidak ada yang tahu segalanya sebelumnya. Seperti julukannya. Dia seperti iblis. Dan dia adalah mesin pembunuh yang paling menakutkan. Faktanya. Mereka berempat memiliki kekuatan tempur yang sama. Hanya Setan Utara adalah yang terkuat.
Heihu tidak mengatakan apa-apa. Diam-diam mendengarkan cerita Phoenix Gelap. Meskipun kelima orang ini disebut Daxia Wulong, mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Sampai suatu hari, istri Beimo dibunuh secara tragis oleh Daxia. Beijing Demon menjadi gila dan berubah menjadi mesin pembunuh. Kill berubah menjadi malapetaka. Meskipun Daxia mengirim banyak orang untuk menghentikannya, itu tidak berguna. Dia terlalu kuat. Dalam keputusasaan, tentara Tiongkok dikirim untuk menghentikannya. Tetapi Tiongkok tentara dikalahkan. Pada akhirnya, Daxia meminta Iblis Timur, Buddha Barat, Nandi, dan tentara pusat untuk bergabung. Bersama dengan pengepungan berat dan berbagai desain perangkap, mereka akhirnya menangkap Iblis Utara dalam pertempuran yang mengejutkan di luar negeri. Tetapi keempat Dong Yao juga setelah membayar harga yang sangat menyakitkan. Mereka berempat menjadi lumpuh, dan mereka tidak memiliki keberadaan sampai saat ini. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah bahwa Iblis Utara tidak terluka banyak, tetapi ditangkap dan dikurung di penjara miliknya. Heihu dan yang lainnya tersentak. Ini terlalu menakutkan, bukan? Satu orang bermain melawan empat lainnya dari Daxia Wulong, dan keempatnya dikalahkan. Apakah dia baik-baik saja? Yang paling penting adalah Daxia juga mengirim ratusan ribu orang untuk membantunya dan membuat berbagai jebakan. Dia hanya tertangkap ketika dia paling lemah. Apakah itu terlalu kuat? Ada desas-desus bahwa Daxia Yan Longwei ingin merekrut Iblis Utara untuk digunakan. Iblis Utara menolak, jadi mereka membunuh istri Iblis Utara. Itulah sebabnya Iblis Utara membenci Daxia sampai ke intinya. Diperkirakan dia membencinya bahkan lebih dari anggota Avengers kita. Ini jelas merupakan bencana yang sangat mengerikan. Dark Phoenix mengangguk. Yah. Pemimpin akan membebaskannya. Bab 1467. Bencana akan datang. Semua orang tercengang. Gemetar ketakutan. Dia berseru tak percaya. Kegilaan terakhir yang dikatakan pemimpin adalah melepaskan Iblis Utara. Ini terlalu menakutkan. Dia adalah mesin pembunuh paling menakutkan dalam sejarah. Sekarang setelah Iblis Utara dilepaskan, dia pasti akan mengambilnya. Balas dendam pada Daxia. Pada saat itu, siapa yang bisa mengendalikan Daxia? Ya, sisa 5 naga di Daxia lumpuh semua. Siapa yang bisa menghentikannya? Aku tidak bisa mengendalikannya. Membayangkan bahwa Daxia akan jatuh ke dalam situasi panik. Ini benar-benar menyegarkan. Yan Longwei, kamu tidak menyangka bahwa Iblis Utara masih bisa keluar. Para anggota Avengers menunjukkan kegembiraan dan kegilaan mereka. Bukankah itu yang mereka inginkan? Sebelum pergi, lempar Daxia menjadi bencana yang tak terbendung. Kekuatan Iblis Utara. Bahkan mereka sendiri merasa ketakutan. Black Phoenix tersenyum. Jika Raja Berdampingan masih ada di sana, mungkin dia bisa menghentikannya. Sayang sekali. Begitu Raja Berdampingan disebutkan, mata Heihu dan yang lain berubah. Yang mana yang benar-benar menakutkan? Berapa banyak orang yang dikalahkan dalam pertempuran pertama Jiu Longshan? Jika dia ada di sana, dia mungkin bisa menghentikan Iblis Utara. Sayang sekali dia meninggal. Apakah ini semua dalam rencana pemimpin? Semua orang berseru. Itu benar. Semuanya berada di bawah kendali pemimpin. Pertama singkirkan Raja Satu Kata yang berdampingan dan pukul musim panas yang besar. Kemudian biarkan Iblis Utara keluar, sehingga tidak ada orang yang bisa mengendalikannya. Iblis Utara. Sedangkan untuk Iblis Utara, Daxia tidak akan ada hubungannya dengan itu. Tidak mungkin. Phoenix Gelap tertawa. Wakil pemimpin. Tetapi Beimo dikurung di penjara. Bagaimana Daxia bisa dibebaskan? Ini adalah pertanyaan semua orang. Setan Utara membutuhkan begitu banyak upaya untuk masuk. Bagaimana itu bisa dilepaskan dengan mudah? Mustahil. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah bahwa Iblis Utara tidak terkunci di penjara manapun di Daxia. Hah? Semua orang tercengang. Black Phoenix menjelaskan, karena sangat sulit untuk membunuhnya dengan kekuatan Iblis Utara. Kedua, dia kemungkinan besar akan melarikan diri. Penjara utama di Daxia tidak cukup percaya diri untuk menahan Iblis Utara. Jadi Iblis Utara dipenjarakan. Di benua Dongfang. Penjara iblis yang paling menakutkan.
Apakah itu penjara di mana dikatakan bahwa tidak ada tahanan yang pernah keluar? Heihu menghela nafas lega. Yah, benar. Penjara iblis paling misterius di benua Dongfang menampung tahanan paling kejam di benua Dongfang, dan bahkan di dunia. Sekali tahanan ini dipenjara di penjara iblis, mereka tidak akan pernah keluar lagi. Sampai mati. Penjaga penjara iblis benua timur sangat ketat, dan selama lebih dari 300 tahun, tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Jadi yang paling aman adalah mengunci iblis utara di penjara iblis. Setan tidak bisa keluar dalam hidup ini. Dark Phoenix mengangguk. Sekarang, pemimpin telah menghabiskan banyak uang untuk mencapai kesepakatan dengan penjara iblis untuk melepaskan iblis utara. Semua orang terkejut, penjara iblis tidak pernah memiliki sejarah orang keluar. Saya tidak tahu apa pemimpin membayar untuk membiarkan mereka pergi. Mereka berjanji untuk membiarkan mereka keluar. Dark Phoenix tersenyum. Ini adalah kekuatan pemimpin. Apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, dia bisa melakukannya. Sekarang pemimpin telah pergi ke penjara iblis untuk menjemput iblis utara. Kita bisa menunggu dengan tenang sekarang. Mari kita lihat apa yang digunakan Dacia untuk menghentikan iblis utara. Para Avengers sudah menantikan masalah ini. Segera, iblis utara lahir, menyebabkan bencana di dunia. Bab 1468, Penjara Iblis. Kedalaman paling utara dari Laut Dongfangzhou berada di lautan beku yang luas sepanjang tahun. Inilah tempat terlarang yang tidak ada di peta. Tempat di mana para navigator dan petualang menolak untuk pergi bahkan jika mereka mati. Karena ada kandang terkuat di benua Dongfang. Biayanya 100 miliar yuan dan butuh ratusan tahun untuk membangun penjara terkuat di benua Dongfang. Penjara ini dibangun di kedalaman laut es, ribuan meter di atas permukaan laut. Penjara kedap udara yang besar terbuat dari paduan paling keras di dunia dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Pertahanan penjara telah mencapai tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi. Ada 100.000 penjaga bersenjata lengkap yang menjaga di sini sepanjang tahun, dan mereka dilengkapi dengan senjata paling canggih di dunia. Bahkan ada kapal induk di atas penjara. Tidak ada yang melarikan diri dari kandang ini selama lebih dari 300 tahun sejak dibangun. Setiap tahanan yang terkunci di dalam adalah keberadaan yang membuat benua Dongfang dan seluruh dunia takut. Penjahat juga dinilai. Tahanan kelas S umumnya adalah penjahat yang dicari secara internasional. Tahanan kelas SS dapat mempengaruhi keselamatan dunia. Tahanan kelas SSS akan membawa bencana ke dunia. Narapidana tingkat SSS adalah narapidana dengan peringkat tertinggi di penjara di berbagai negara, dan setiap negara diperkirakan memiliki maksimal 1 atau 2 narapidana. Yang menakutkan adalah ada ratusan tahanan tingkat SSS di penjara iblis. Ini jelas merupakan penjara terkuat di benua Dongfang. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ada seorang tahanan tingkat SSS di penjara iblis. Dia tabu di dunia. Penjara iblis dikenal sebagai neraka ke-18. Seperti namanya, penjara ini terbagi menjadi 18 lantai. Semakin rendah lapisan penjara, semakin menakutkan penjahat yang ditahan. Hanya ada satu tahanan di lantai 18 neraka, dan itu adalah iblis utara. Satu-satunya tahanan tingkat SSS di benua Dongfang. Diakui oleh ribuan tahanan kelas SSS sebagai Raja Iblis Agung kelas SSS. Itu juga raja paling kuat yang secara resmi diakui oleh penjara iblis selama lebih dari 300 tahun. Ada pepatah di penjara iblis, ada 2 hal di dunia ini yang tidak bisa dilihat secara langsung. Satu adalah matahari, dan yang lainnya adalah iblis utara. Karena dia terlalu kuat, faktor risikonya melebihi semua penjahat. Jadi dia didefinisikan sebagai tahanan tingkat SSS dan dikunci di lantai 18. Hari ini, penjara ini, yang tidak pernah keluar, melanggar aturan karena satu orang. Itu adalah iblis utara. Bangdang. Setelah pintu khusus yang sedingin es terbuka di lantai 18 penjara. Seorang pria berbaju hitam keluar perlahan. Tidak ada rantai padanya. Karena di penjara, tidak ada yang bisa menjebaknya. Selama bertahun-tahun, dia keluar masuk penjara dengan bebas setiap hari. Dan bahkan kadang-kadang meninggalkan penjara untuk mencari udara segar. Adapun penjara di lantai 18, itu menjadi lelucon baginya.
Naga hitam, pemimpin Avengers, datang menjemputnya. Hari ini adalah hari dia meninggalkan penjara iblis. Kirim iblis utara dengan hormat. Kirim iblis utara dengan hormat. Pada saat ini, semua orang di penjara di lantai 18 dengan hormat membuat gerakan menyembah dan meneriakkan gelar mereka. Di sangkar es, para penjahat ini memandang dewa di dalam hati mereka dengan mata yang gila dan menakjubkan. Perpisahan raja dari Raja Alcatraz dengan etiket tertinggi mereka. Setelah tiba di lantai pertama, sipir penjara iblis, yang dijuluki neraka Hades, telah menunggu dengan ratusan orang. Ada puluhan penjahat dengan pakaian buruh di sebelah mereka. Mereka adalah perwakilan dari ratusan penjahat tingkat SES dan ribuan penjahat di bawah SES. Iblis Utara, organisasi pembunuh terkuat di benua Dongfang akan digunakan oleh Anda di masa depan. Iblis Utara, kelompok tentara bayaran terkuat di benua Dongfang akan digunakan oleh Anda di masa depan. Bab 1469, Setan Utara lebih kuat daripada saat itu. Sebelum orang-orang ini memasuki penjara iblis, mereka adalah raja pembunuh atau raja tentara bayaran. Dan mereka semua meminta iblis utara untuk mengambil alih organisasi mereka. Yang terakhir adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban, di usia senjanya. Dia dengan bersemangat memegang tangan iblis utara. Iblis utara, selama Anda menerima kartu ini, 1/10 dari kekayaan di benua Dongfang akan menjadi milik Anda. Kekayaannya tak terlukiskan. Setan utara membawa mereka satu persatu. Hal-hal ini tidak berguna di penjara iblis, tetapi sangat berguna di dunia luar penjara. Terutama naga hitam telah memberitahunya rencananya untuk membalas dendam pada Dacia dengan marah. Orang-orang ini juga memiliki kekayaan materi dan akan menjadi bantuan terbesarnya. Dia tidak perlu melankolis agar Dacia bisa menangkapnya lagi. Inilah yang dia pelajari di penjara. Dia kuat. Ya, tapi dia sendirian. Seorang diri. Akhirnya dibingkai. Dia memiliki kekuatan lain di tangannya. Dan dia bisa melakukan banyak hal dengan lebih mudah. Dia bisa menjadi tak terkalahkan. Sipir Yan Wang menatap Beimo dengan ekspresi rumit. Penjara iblisnya dapat menampung segala sesuatu di dunia ini. Tetapi tidak dapat menahan mesin pembunuh di depannya. Karena dia tahu bahwa iblis utara telah dipenjara selama bertahun-tahun. Kekuatannya masih meningkat. Jika dia ingin pergi, dia bisa saja meninggalkan penjara iblis sejak lama. Hanya saja dia sedang menunggu kesempatan. Sekarang saatnya telah tiba baginya untuk pergi. Penjara iblis nomor 0000. Izin untuk meninggalkan penjara. Hades mengumumkan. Kali ini iblis utara keluar. Reputasi penjara iblis akan sangat rusak. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia membuat kesepakatan dengan naga hitam. Alasan mengapa dia setuju untuk membiarkan iblis utara pergi. Itu karena dia tahu Alcatraz tidak bisa menahannya. Mungkin juga mendorong perahu dan membuat kesepakatan dengan Heilong. Boom. Pintu neraka yang bisa menampung senjata nuklir perlahan terbuka di penjara iblis. Dari saat iblis utara melangkah keluar dari gerbang, mitos bahwa tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan penjara iblis telah hancur. Di laut, beberapa kapal perang mengambang. Ada juga helikopter yang melayang di atas. Setan utara menarik napas dalam-dalam. Naga hitam di sisi yang berlawanan berjalan dengan cepat. Tuan Beimo, selamat atas kedatanganmu. Heilong tertawa. Ya, jawab Beimo. Ketika naga hitam mengetahui bahwa iblis utara memiliki kekayaan yang kuat dan organisasi tentara bayaran pembunuh yang paling kuat. Ini hanyalah harimau dengan sayap. Sekarang, apa yang dilakukan Dacia untuk menghentikannya? Tuan Beimo, Avengers selalu siap siaga jika diperlukan. Dan jalan di depan sudah beraspal. Lakukan saja, kata Heilong di sampingnya. Setan utara melihat ke kejauhan. Yah, begitu. Tapi apa yang terjadi dengan 4 setan timur? Tanya setan utara. Setelah pertempuran denganmu saat itu, mereka berempat menjadi orang lumpuh. Dan mereka telah menghilang sejak saat itu. Dan masih belum ada berita. Bahkan jika mereka pulih nanti, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Beimo melambai tangannya. Tidak masalah. Bahkan jika mereka berempat pulih. Bagaimana dengan puncak orang? Aku masih tidak takut. Dikurung di penjara iblis.
Hari ini, aku setidaknya 3 kali lebih kuat dari diriku saat itu. Hei! Hei Long dan lainnya tersentak. Saat itu, Iblis Utara dan Xiao Wulong Agung hanya bisa ditangkap oleh mereka berempat yang bekerja sama. 3 kali lebih kuat sekarang daripada dulu. Siapa yang bisa menghentikan ini? Hahaha. Hei Long tertawa terbahak-bahak. Situasinya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Bab 1470. Siapa yang berani memerintahku? Dia aku bunuh. Setiap langkah di luar rencananya. Bahkan Tuhan membantunya. Awalnya, naga hitam hanya ingin menggunakan kegilaan terakhir untuk meninggalkan masalah besar bagi Dacia. Tapi sekarang tampaknya ini bukan hanya masalah. Ini kemungkinan akan mengarah dari Yan Longwei ke kehancuran. Karena tidak ada yang bisa menghentikan Iblis Utara. Tapi kita masih harus berhati-hati. Kalau Yan Longwei menyembunyikan beberapa kekuatan super, seperti kata Raja Berdampingan, yang tiba-tiba muncul. Hei Long mengingatkan. Setan Utara tampak dingin dan arogan, tidak masalah. Mereka berempat bukan lawan saya. Siapa yang bisa membantu saya di Daxia? Setan Utara secara provokatif mengabaikan seluruh Daxia. Tentu saja dia punya modal. Dia memilikinya saat itu. Belum lagi sekarang. Hei Long berkata, Tuan Beimo, saya telah mengatur segalanya untuk Anda. Selanjutnya, Anda hanya perlu mengikuti rencana saya. Saya berjanji bahwa Dacia akan membayar harga yang menyakitkan. Mata dingin Beimo tiba-tiba menatap Hei Long. Awalnya di kedalaman laut es, suhunya sangat rendah. Tetapi pada saat ini, Hei Long merasakan dingin yang ekstrim. Ini seperti jatuh 10.000 meter ke laut. Jangan pikirkan apa yang kamu pikirkan. Aku tidak tahu. Kamu membayar harga yang begitu tinggi untuk menggunakanku untuk berurusan dengan Dacia. Balas dendam pada Dacia. Tapi aku tidak pernah. Aku tidak akan mendengarkan orang lain. Siapapun yang berani memerintahku, aku akan membunuh siapapun. Peringatan dingin dari Iblis Utara membuat naga hitam itu menggigil di sekujur tubuhnya. Dia sangat kuat. Prajurit di belakang naga hitam memakai topeng singa hitam. Kekuatannya bisa masuk dalam 5 besar Avengers. Dia memandang Iblis Utara dengan jijik dan memperingatkan, tolong perhatikan nada bicaramu. Ini adalah pemimpin Avengers. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Saya pikir ketenarannya melebihi kekuatannya. Ada banyak orang yang tidak puas. Singa hitam adalah salah satunya. Melihat penampilan arogan dari Iblis Utara, dia telah menahannya untuk waktu yang lama. Kamu tidak menerimaku. Beimo tiba-tiba menatap singa hitam itu. Tentu saja tidak puas. Singa hitam itu juga menatap Iblis Utara dengan marah. Boom. Tiba-tiba, 2 sinar dingin keluar dari mata Iblis Utara. Gerakan satu tangan. Kekuatan absorpsi yang mengerikan terungkap, langsung mengisap singa hitam di depannya. Bahkan jika singa hitam sangat kuat, ia tidak dapat menahan daya tarik ini sama sekali. Seperti lubang hitam, menelan segalanya. Singa hitam itu berteriak. Lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuhnya, dan darah berceceran. Daging dan darahnya berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan tulang-tulangnya. Dia tersedot hidup-hidup sampai mati. Pada akhirnya, singa hitam yang tersisa hanya tulang, pakaian, dan topeng. Mengejutkan. Setelah menyaksikan semua ini, para anggota Avengers tercengang. Termasuk naga hitam. Kekuatan tempur Iblis Utara terlalu menakutkan. Black Lion adalah 5 prajurit teratas di seluruh Avengers. Tidak ada cara untuk melawan. Berakhir begitu menyedihkan. Yang lain menundukkan kepala. Jangan berani melihat Iblis Utara. Pada saat ini, semua orang mematuhinya. Ketenaran dan kekuatan Iblis Utara cocok. Iblis besar yang tidak bisa diprovokasi. Apakah ada orang lain yang tidak puas? Beimo memandang semua orang. Mata dingin menyapu semua orang. Setiap orang tidak keberatan. Lord Beimo, saya minta maaf atas kesalahan saya sekarang. Saya bersedia untuk mematuhi pengaturan Anda. Jika Anda memiliki perintah, saya akan berada di sana kapan saja. Hei Long juga melunak. Baiklah, dengarkan pengaturanku. Melihat Iblis Utara naik ke kapal perang.
Semua orang menarik napas dalam-dalam. Haha, aku menyukainya. Hei Long tersenyum. Bersambung.